dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baik yang saat ini berada di rumah, atau mungkin dalam perjalanan, ataupun dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara berada. Kita bersyukur pagi ini kita bisa bangun dari tempat tidur kita. Kita diberi kesehatan yang selalu baru dan kekuatan yang selalu baru dari Tuhan. Sebelum kita melanjutkan tugas dan aktivitas kita pagi ini, mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan dan mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih diberi kekuatan dan kesehatan yang selalu diperbaharui oleh Tuhan. Kami boleh menghirup udara yang segar dan kami boleh menatap, melihat setiap anugerah Tuhan berupa apapun juga. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kehidupan kami dimanapun kami berada. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan memberikan sebuah judul renungan, tetap percaya walau mengalami penderitaan. Di tengah-tengah kehidupan ini, saya percaya tidak ada satu orang pun yang ingin mengalami penderitaan. Baik itu sakit ataupun penderitaan yang lainnya. Semua orang ingin hidup bahagia. Semua orang ingin hidup sukses. Semua orang ingin hidup penuh dengan sukacita. Dan ini sesuatu yang wajar. Ini sesuatu yang baik. Semua orang menginginkan kehidupan ke depannya semakin baik. Tetapi saudara-saudara, bisakah kita lepas dari penderitaan itu? Karena kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah kalimat bijak yang berbunyi demikian. Kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kita. Tetapi kita bisa mencegah burung bersarang di atas kepala kita. Kita tidak dapat mencegah persoalan penderitaan datang kepada kita. Tetapi kita bisa mencegah persoalan itu melumpuhkan kita. Dalam kenyataannya, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, persoalan dari hal yang menyakitkan bisa terjadi karena orang lain seperti penganiayaan, karena fitnah. Ada orang yang iri dan dengki pada kita. Ada orang yang berbuat semena-mena pada kita. Atau juga karena kesalahan dari diri kita sendiri. Mungkin kita salah berbicara, salah mengucapkan sesuatu, salah bersikap, tidak sopan, atau mungkin kita menyakitkan hati orang lain. Walaupun kita percaya pada Tuhan, tetapi kita pun masih bisa mengalami penderitaan maupun persoalan dalam kehidupan kita. Ketika ada persoalan dan pergumulan hidup yang berat, pertanyaannya, bagaimana kita mengatasi semua itu? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami sebuah persoalan atau penderitaan, sakit, penyakit, dan sebagainya? Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, mungkin kita akan menutup diri atau memendam masalah seolah-olah tidak punya persoalan.
Tetapi ingat, ketika kita menutup diri, memendam persoalan itu, suatu saat bisa meledak sehingga menambah persoalan yang baru. Yang kedua, mungkin kita melihat masalah sebagai bagian hidup dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Melihat permasalahan itu, tetapi bagaimana kita mengolah sehingga hidup kita semakin kuat dan menjadi lebih baik. Dan yang lebih penting adalah bukan mengapa masalah itu terjadi, mengapa saya sakit, mengapa saya menderita, tetapi bagaimana merespon, menanggapi, menghadapi, dan mengatasinya agar pergumulan hidup itu, agar penderitaan itu menjadi sebuah pelajaran yang berarti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-11, kalau kita baca, kita renungkan, kita harus sadar bahwa kita tidak berjuang sendirian. Kita punya Tuhan yang menyertai kita dan tahu persoalan atau penderitaan yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu pergumulan, permasalahan apa yang ada dalam hidup kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu seberapa kekuatan kita ketika kita menghadapi pergumulan atau persoalan-persoalan tersebut. Maka yang penting, tidak seberapa kali engkau gagal, tetapi berapa kali engkau bangkit. Ketika kita jatuh, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi persoalan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita pasti diperhadapkan mungkin pergumulan keluarga, mungkin pergumulan anak-anak, mungkin pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, lingkungan rumah tangga, ataupun dimanapun kita berada, pasti kita menghadapinya. Yang penting mari kita belajar terus. Persoalan apapun yang kita hadapi dengan tenang, dan kita percaya kita tidak sendirian, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi, apa yang harus kita lakukan. Percaya saudara, bersama Tuhan di tengah-tengah penderitaan itu pasti ada kehendak Tuhan yang terbaik. Tuhan ingin melihat sampai sejauh mana iman dan percaya kita ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan hidup. Sampai sejauh mana iman kita dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersandarlah terus kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan seperti apapun juga. Dan jangan lupa saudara, mengucap syukur senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di tengah-tengah pergumulan hidup yang cukup berat saat ini, Tuhan selalu memberikan kekuatan sehingga kami tetap percaya bersama Tuhan kami pasti dimampukan untuk menghadapi pergumulan hidup ini.
Bapa dalam sorga, kami mohon berkat Tuhan untuk setiap kehidupan keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan tolong, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami senantiasa ada sukacita, kebahagiaan, karena kami percaya di tengah-tengah keluarga kami ada Tuhan. Berkati anak-anak kami yang dalam minggu-minggu ini sedang mengikuti ujian tingkat sekolah dasar, menengah, pertama maupun tingkat menengah atas. Tuhan tolong di dalam mengikuti ujian akhir ini, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dengan tanggung jawab. Bapa dalam sorga, kami juga mohon berkat Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa negara kami ini adalah milik Tuhan. Berkati bangsa negara kami ini di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Biarlah bangsa dan negara kami senantiasa ada damai sejahtera, saling menghormati, saling menghargai, sehingga kami dapat hidup rukun bersama-sama dengan siapapun juga. Kami mohon berkat Tuhan, kekuatan Tuhan untuk keluarga yang baru mengalami musibah kapal Manggala 402. Tuhan, kami tidak tahu bagaimana penderitaan, kesusahan yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan berkati, pakailah umat-Mu, pakailah kami semuanya jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk saling mendoakan, untuk menguatkan, agar mereka terhibur, karena semua itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya kehendak yang terbaik melalui musibah, melalui kejadian kapal Manggala 402. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan untuk Gereja Kristen Indonesia Gatot Subroto Purwokerto yang rencananya bulan Mei tanggal 16 akan mengawali ibadah tatap muka. Tuhan, tolonglah para penatua yang mempersiapkan, pendeta yang akan melayani, sehingga ibadah tatap muka dapat berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang akan menjadikan ibadah ini tertunda lagi. Namun kami percaya Tuhan pasti bekerja di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan GKI Gatot Subroto Purwokerto. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami hari ini sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, saya mengucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas. Bersama Tuhan kita bisa, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.